Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menggebu-gebu ini. Pagi ini semangat ini kita Bang Nuim, pagi-pagi hari Senin. Waduh, 44 hari lagi Ramadan ini. Bagaimana di Melbourne siang hari ini Bang Nuim, sana dingin-dingin sedap atau macam mana? Panas Bang Nuim? Dingin. Dingin ya. Ada orang yang baru datang dari Indonesia terkejut dia. Dia berkatakan lah, katanya musim panas. Ini suhunya berkutat 20, 21, 18 ya. derajat. Iya. Lebih senang lah kalau dingin begini. Kalau terlalu panas kan tidak begitu enak. Memang luar biasa ini. Apa namanya, dingin di sana tapi panas rupanya di istana sini. Luar biasa percaturan ini, pasti Bang Nuim selalu pantau di ujung mata atau pikiran Bang Nuim perkembangan di Republik ini, dari urusan jebloknya IPK, KPK, lantas berhentinya orang yang ya dikabarkan tidak mau menaikkan urusan persidangan Anies mungkin ya. Akhirnya dia berhenti, masuk ke Kejaksaan Agung lagi, sampai urusan macam-macam lah di negeri kita ini. Survei sekarang apa yang Bang Nuim lihat? Kita urusan negeri hamba dulu ini Bang. Silakan Bang Nuim. Barangkali adanya Dewan Pengawas mesti bisa melerai semua itu. Dia kan mengikuti perkembangan. Lalu sekarang ini ada simpang siur. Ya, orang yang kembali ke jabatan semulanya di Kejaksaan Agung meski telah 11 tahun mengabdi pada KPK, mengatakan ya ini karena ingin untuk mengembangkan karir di tempat dia awalnya bekerja. Tapi kan itu barangkali belum tentu merupakan jawaban yang paling tepat. Karena desas-desus yang beredar mengatakan ini ada sangkut pautnya dengan Formula E. Oleh sebab itu Dewan Pengawas barangkali dibentuk untuk hal-hal seperti ini. Tapi Dewan Pengawas seakan-akan berdiam 1000 bahasa, membisu 1000 bahasa. Ini yang disayangkan. Karena KPK ini merupakan lanjutan dari sebuah komisi pengawas kekayaan penyelenggara negara. Itu dipimpin dahulunya oleh Yusuf Shakir dan dibantu oleh Abdullah Hehamahua yang waktu itu dikatakan saking sibuknya sering tidur di bawah meja atau di atas meja di kantornya, nggak sempat pulang, saking ingin mengabdi untuk kepentingan nusa dan bangsa, terutama rakyat Indonesia. Dan mereka ini waktu berkuasa berani menegur Presiden waktu itu Megawati karena tidak melaporkan mobil buatan Jerman kalau tidak salah yang dibelinya, menegur Jaksa Agung karena tidak melaporkan rumah yang ya cukup aduhai yang dibangunnya, sehingga akhirnya ya ini dibubarkan dan diganti dengan KPK. Saya pernah bicara dengan Yusuf Shakir dan beliau mengatakan saya mau menjadi petani pepaya sajalah, kata di Bogor enggak. Jadi memang untuk menjadi pengawas korupsi di Indonesia itu tidak gampang. Harus betul-betul berani, harus kuat dan teguh iman dan lain sebagainya. Ada orang-orang seperti ini di masa lalu ada di KPK. Tapi belakangan ini ya katanya macam-macam lah, karena yang memimpinnya adalah orang yang ketika masih belum menjadi pemimpin di KPK pernah ditegur karena melakukan hal-hal yang melanggar etika. Walaupun tidak melanggar tata cara, tidak melanggar barangkali undang-undang dasar hukum KPK, tapi melanggar etika KPK itu sendiri. Nah sekarang ini ada beredar macam-macam isu yang boleh dikatakan tidak teratasi, seperti Harun Masiku. Tadi malam saya bicara dengan seorang tamu dari Indonesia, dia bertanya kepada saya, "Bang, macam mana Harun Masiku?" Ya mana saya tahu. Saya tanyakan KPK, karena Harun Masiku ini saya katakan bisa menjadi sumber bahaya bagi orang-orang tertentu di Indonesia. Jadi kita lihatlah apakah dia akan ditangkap atau dia entah bagaimana, tahu-tahu ajalnya sampai saja begitu, bisa saja terjadi. Jadi dalam hal ini Dewan Pengawas harus berani keluar, berani lebih dahulu untuk mengatasi jangan sampai beredar desas-desus seperti ini, khusus di tengah-tengah laporan yang mengatakan bahwa kita ya nomor 5 di Asia Tenggara, bukan nomor 5 terbaik, tapi bukan kurang baik ya, setelah Myanmar, Kamboja dan Filipina dan lain sebagainya. Nah, masalah di kita kadang-kadang kita selalu membandingkan diri kita dengan yang lebih jelek dari kita, bukan membandingkan diri kita dengan yang lebih bagus dari kita. Kalau dahulu kita bicara mengenai persoalan
korupsi, di Filipina lebih dahsyat. Kenapa mesti dibandingkan dengan Filipina? Kenapa tidak bandingkan dengan Singapura misalnya? Atau bandingkan dengan negara-negara di mana korupsi tidak merajalela. Inilah. Jadi saya pikir tugas dari Dewan Pengawas itu besar loh. Itu biayanya besar, dibentuk Dewan Pengawas itu. Ya ini. Untuk meredam isu-isu seperti ini. Ini dia mesti berani turun tangan, mesti proaktif istilahnya. Betul. Ini juga terjadi di KPU yang lagi Heng Hong juga di sana, bukan begitu Bang? Itu komite etik juga di sana kan? Ya. Ini masih ada masalah pelecehan dan lain sebagainya yang tidak tentu juntrungan. Jadi ada hal-hal yang dibiarkan larut begitu saja, mengapung begitu saja, lalu hanyut di bawah masa, di bawah itu tidak bisa terjadi di dalam ketentuan hukum, ya harus dituntaskan. Harus dituntaskan. Jadi kalau memang betul terjadi apa yang dituduhkan, kalau tidak yang menuduh itu ya sudah dia diperkarakan dan dia dihukum. Wal fitnatu asyaddu minal qatal. Kalau memang betul mereka yakin bahwa fitnah itu lebih berbahaya, lebih jahat daripada pembunuhan. Jadi ketua KPU-nya kan boleh dikatakan terus kita melihatnya ya kita tidak percaya karena ada tuduhan terhadap dirinya dan ini tidak dituntaskan. Ini masalah. Jadi KPU ini juga sudah banyak yang mengatakan bahwa karena sudah ada KPU yang lalu salah seorang petingginya yang kemudian dihukum. Jadi kelihatan bahwa rupanya KPU ini juga rentan terhadap sogok menyogok dan sebagainya, atau rentan terhadap pelanggaran hukum. Ini sayang, kalau karena hukum itu katanya adalah jenderal, hukum itu adalah di atas segala-galanya. Ya, karena tidak ada yang berada di atas hukum. Tidak ada. Hukum tidak memberikan wewenang kepada siapapun, apakah dia kaya atau miskin, untuk kebal dari hukum. Tidak ada yang kebal dari hukum. Inilah sayangnya di sini. Ya, memang unik ya. Ya, unik lah kalau memang kita sayang. Sementara suasana sedang begini, ini Tempo hari ini ya, majalah Tempo itu mengangkat maju terus 3 periode, katanya gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode belum berhenti, keinginan melanjutkan kekuasaan itu terus bergulir. Nah, cemana ini Bang dicari celah masalah hukum lagi ini tadi. Tempo juga mengatakan dari pihak istana katanya. Betul. Ini istana yang menghendaki. Nah, presiden lagi lempar-lempar baju kaos barangkali tidak tahu. Itu bisa menimbulkan kecelakaan itu lempar-lempar baju kaos lagi mobil sedang berjalan itu kan ada yang tersungkur, ada videonya dan lain sebagainya. Nah, kembali semacam kudeta. Ini jadi coup d'etat ini konstitusi. Jadi untuk apa ada konstitusi? Kecuali kalau memang keadaan sangat gawat. Tapi kan kita mendengar bahwa Indonesia itu luar biasa segala-galanya selama ini. Meskipun hutang sudah mendekati 8.000 triliun, tapi kita masih hebat, masih bisa bayar hutang ya dengan hutang lagi. Ya, itu dia. Karena kata Shakespeare itu pujangga luar biasa dari Inggris dalam karyanya Saudagar dari Venesia, The Merchant of Venice. Neither a borrower nor a lender be. Jangan sekali-kali meminjam ataupun meminjamkan uang. Oleh sebab itu Rasulullah SAW kabarnya punya doa itu minta supaya jangan sampai terbelit oleh hutang. Dan ketika ada seorang yang mendatangi beliau untuk menanyakan apakah boleh beliau orang tersebut menunaikan ibadah haji dengan pinjam uang, Rasulullah mengatakan jangan. Jadi hutang itu, karena hutang itu sangat luar biasa dalam Islam. Ya, di sini orang barangkali tidak memikirkannya sejauh itu, tapi ada yang mengatakan hutang ini bisa menjadi salah satu bukti tentang betapa hak asasi manusia di dalam Islam itu sungguh sangat luar biasa. Bagaimana? Begini, dikatakan oleh ahli tadi, ketika dalam Islam seorang yang mati syahid itu bisa langsung dikubur, tidak perlu dimandikan, tidak perlu apa, dikubur dan bulat-bulatnya masuk ke surga. Tapi ada orang, katakanlah dia mati syahid sampai 6 kali, tapi dia punya utang pada orang lain sepeser belah 7. Dia tidak langsung masuk surga meskipun tidak masuk neraka sebelum utangnya itu dimaafkan oleh yang berpiutang. Jadi
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melangkahi hak seorang manusia. Manusia yang melangkahi hak manusia lain. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hebatnya agama kadrun itu, orang-orang kadrun yang percaya itu. Ya, jadi utang ini adalah hal yang betul-betul sangat pelik dan sangat berbahaya. Ya, luar biasa Bang Nuim ya, hutang ini. Ya, tapi negeri hamba ini sudah kadungan berhutang dan kita lihatlah bagaimana nih sandiwara ke depan. Kalau korupsi di Australia itu bagaimana cara ngawasin, atau dididik dari sekolahan sehingga mereka menjadi sebuah budaya, atau ada juga di sana korupsi gitu? Apa yang terjadi Bang Nuim? Tetap. Dimanapun ada korupsi, itu tidak bisa kita pungkiri. Hanya bedanya bahwa di tempat-tempat seperti di Australia ini tidaklah segalak semakmur seperti barangkali di banyak tempat lain. Dan kalau kedapatan tidak menjadi soal, siapapun niscaya akan dihukum. Jadi misalnya kita lihat ini ada kejadian yang menarik sekali sebenarnya. Ini baru kejadian saja di Jepang. Nah, Perdana Menteri Jepang itu mengangkat anaknya sebagai sekretarisnya. Ketika dia melakukan perjalanan baru-baru ini ke beberapa negara di Eropa dan ke Amerika, anaknya ini yang merupakan sekretarisnya terpantau melakukan shopping, belanja, beli dasi buatan Italia atau apa dan sebagainya. Dan dia juga katanya terpantau mendatangi tempat-tempat turis dan sebagainya. Ini orang mengatakan di Jepang, wah ini tidak bisa ini katanya. Biarpun dia sebagai anak seorang Perdana Menteri dan dia adalah sekretaris dari ayahnya, jadi resmi dia sebagai pejabat negara bisa dikatakan. Dan tidak bisa dia seenaknya menggunakan mobil dinas untuk pergi belanja. Nah ini kemudian diributkan di Jepang. Lalu ada penjelasan yang mengatakan itu biasa. Di Jepang itu kalau seorang Perdana Menteri berkunjung ke luar negeri, itu dia pulang bawa oleh-oleh, tapi oleh-olehnya tidak boleh melampaui batas, dalam jumlah tidak boleh melampaui batas. Kalau melampaui harus dibayar pajaknya, bayar cukainya. Ini terjadi di Australia. Menteri Luar Negeri Australia waktu itu Alexander Downer. Dia ini suka cerutu. Nah, dan cerutu yang termahal itu adalah cerutu buatan Kuba, Havana cigar. Itu sangat mahal. Kalau boleh saya jelaskan sedikit, ya ini bukan karena saya asal Medan. Saya jelaskan sedikit. Cerutu Havana itu ya tembakau dalamnya itu memang tembakau Kuba. Tapi untuk tembakau luar yang membungkusnya yang terakhir itu harus tembakau Deli. Itu dari Deli. Itu tembakau Deli yang saban tahun itu dilelang di Antwerp di Belgia. Nah, ini ketika dia mendapatkan hadiah itu dipertanyakan berapa harganya. Oh, ternyata melampaui batas yang dibolehkan. Maka dia harus bayar pajak. Jadi tidak pandang bulu. Kamu menteri, ya menteri. Tapi hukum itu di atas menteri. Hukum di atas Perdana Menteri. Hukum di atas Presiden dan lain sebagainya. Inilah kira-kira yang bisa gambaran bisa kita berikan seperti hal yang terjadi sekarang ini di Jepang misalnya. Iya, emang luar biasa. Negeri kita ini banyak yang unik-unik. Katanya stok beras cukup, tapi harganya naik terus. Listrik sebentar lagi naik. Tapi ini Bang, yang mau lihat masalah listrik ini masih dari Tempo. Ini ada cara baru, babak baru panel surya. Saya lihat di Australia itu banyak rumah-rumah di sana tuh pakai panel surya. Kan kita bisa menghemat listrik harusnya, dan ada regulasi apa dengan panel surya? Kok orang Indonesia tuh jarang yang memakai panel surya untuk swadaya listrik di lingkungannya. Apa yang terjadi, Bang? Mungkin dia tidak percaya. Kalau di Australia ini termasuk barangkali negara yang paling banyak rakyatnya punya panel surya di atas atap itu. Padahal kalau dilihat dari segi iklimnya, kalau di selatan ini, seperti hari ini di Melbourne, kelihatan matahari tidak akan muncul. Kemarin juga hanya sebentar muncul dan sebagainya. Tapi bukan itu saja. Nah, ini yang penting mengisan, bahwa panel surya ini mendapatkan subsidi dari pemerintah. Seperti dahulu ketika pemerintah mengatakan, kalau kamu misalnya memasang alat yang memungkinkan mobil kamu digerakkan dengan gas, maka pemerintah akan memberikan subsidi. Nah, sekarang kan listrik, kalau dulu bensin dan gas. Nah, kemudian pemerintah juga dulu mengatakan, kalau kamu bersedia untuk memasang tong untuk menampung air hujan,
sehingga nanti kamu mengairi tanaman tidak pakai air yang disediakan untuk minum, makan dan lain sebagainya. Kalau kamu sekiranya cuci mobil itu, pemerintah akan memberikan subsidi. Jadi di sini ada usaha-usaha untuk merangsang, ya, untuk menggalakkan agar orang menggunakan panel surya. Karena disubsidi oleh pemerintah. Coba bayangkan, ini di Australia ini yang barangkali bagi banyak orang dikatakan ini balul. Kalau kita pergi ke, katakanlah ke pusat pertokoan, itu mesti ada kios kecil nanti. Kios kecil itu, ya, kalau kita lewat, silakan mampir. Kita kenapa? Bagaimana dengan bola lampu saudara di rumah? Oh ya, saya pakai bola lampu biasa. Oh jangan. Saudara mesti pakai bola lampu LED yang bukan saja bisa menghemat untuk saudara bayar listrik, tapi juga menghemat nanti katanya pemerintah dan tidak harus menyediakan terlalu banyak listrik. Berapa harganya? Cuma-cuma. Oh, dikasih cuma-cuma. Cuma datang bawa berapa puluh. Misalnya bola lampu yang diganti. Udah habis itu dikasih lagi bekal. Kalau mana tahu padam, katanya ini tidak akan padam karena kan bisa bertahan 800 jam atau ini kalau ini ada sih. Sahabat hari tanya, itu saudara punya pancuran mandi itu bagaimana itu? Oh, kenapa? Ya diganti. Ya, ada yang bilang kalau kita nyuci mobil sembarangan tetangga yang teriak gitu ya. Hati-hati sama air gitu. Ya, betul. Dan itu bisa ada yang melaporkan. Dahulu itu sering terjadi. Diam-diam dia laporkan, bukan karena dia iri hati, bukan karena dia jahat, bukan karena dia mengetahui bahwa itu untuk penghematan air. Sebab air itu dianggap sebagai boleh dikatakan harta yang sangat bernilai, sangat berharga. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Jadi itulah yang membuat itu pemerintah itu menyediakan fasilitas-fasilitas seperti subsidi untuk pasang tangki air, subsidi untuk mobil ganti, subsidi untuk pasang panel surya dan lain sebagainya. Karena subsidi bola lampu, subsidi pancuran mandi kita dan lain semuanya, ya itu karena pemerintah melihat dengan demikian pemerintah bisa ikut menghemat. Dan tidak ada bayar, cuman ya kadang-kadang yang pasang lampu itu sambil lalu bilang, nanti kalau ditanya bilang saya kerjanya bagus ya, tolong ya. Ya memang kerja bagus, kalau ada telepon bagaimana? Ya baguslah, alhamdulillah bagus, nggak bayar apa-apa. Emang luar biasa. Kalau di sini kan, apalagi di kota Solo, saya dengar hari ini warganya lagi pada teriak karena PBB-nya naik 3 kali lipat katanya. 300% kata orang sana. Ya macam kebijakan yang gampang lah diambil untuk menghimpun uang rakyat, subsidinya dari rakyat gitu, bukan dari pemerintah, terbulak terbalik gitu. Iya. Ya, tapi kan di sini kita lihat dengan PBB, pajak bumi dan bangunan itu yang kita bayar ada fasilitasnya. Ya, datang tanamin pohon di depan rumah kita, dia bikinkan taman untuk anak-anak bermain, taman rekreasi dan sebagainya. Dan itu dipelihara oleh kota Praja. Jadi memang harus wajib bayar PBB. Ada ketentuan-ketentuan, ada yang mendapatkan keringanan karena satu dan lain hal dan sebagainya. Tapi umumnya PBB itu juga dipakai untuk dikembalikan kepada rakyat untuk kemaslahatan penduduk di sekitarnya, untuk bangun ini, bangun itu dan lain sebagainya. Misalnya, nggak tahu kalau di Indonesia, kalau di sini kita dikasih tong sampah itu 3 tong sampah, mungkin belakangan ini 4 mungkin. 1 tong sampah dengan tutup warna merah itu untuk tumbuh-tumbuhan, untuk rumput atau apa semua. Kemudian 1 tong lagi dengan tutupnya warna biru itu untuk yang bisa didaur ulang. Kemudian ada 1 tong lagi itu hijau itu untuk misalnya kotoran-kotoran dari dapur dan lain sebagainya. Jadi karena begini, ada satu perkiraan sekarang ini, dan sayangnya kabarnya Indonesia salah satu negara di paling banyak makanan yang dibuang. Ini mungkin antara lain dikarenakan udaranya atau iklimnya yang panas dan lain sebagainya, makanan basi. Dan makanan yang dibuang ini kalau tidak dibuang secara hati-hati bisa menimbulkan perubahan iklim yang bahkan mungkin lebih dahsyat dari hewan yang katanya dari depan dan dari belakang mengeluarkan gas methane itu kalau dia sendawa dan lain sebagainya. Nah, jadi ini semuanya diperhitungkan. Kadang-kadang ada pemeriksaan tong sampah yang kita keluarkan. Misalnya kalau kami di hari Jumat. Nah, Jumat ini tong sampah warna merah dengan tong sampah dapur. Hari ini Jumat depan tong sampah warna itu nanti ada yang meriksa. Kadang-kadang ada yang diperiksa. Oh, kok salah ini buang sampahnya. Nah, jadi
Ya begitulah. Ya memang luar biasa. Saya ingat ada orang baru pulang dari Australia, di rumahnya tuh masih budaya Australia, ditempatkan tong sampah 3 apa. Begitu truk sampah datang, 3-3-nya diangkut semua dimasukin dalam satu truk. Dia teriak lah anaknya, Pak jangan begitu. Waduh, lain lubuk lain belalang gitu. Luar biasa. Ini Pak Nuim, kalau naik pesawat itu kan beberapa airline itu kalau Timur Tengah tuh ada yang pakai. Ini menyangkut hijab day. Baru-baru ini ada hari hijab sedunia yang di New York dicanangkan. Kan Bang Nuim dulu kan masih muda, kalau mak-mak itu kan you can see ya. Sekarang tuh makin susah mencari orang yang keteknya kelihatan tuh. Sekarang pakai jilbab di mana-mana. Hatta orang kurang lebih pun harus pakai jilbab gitu. Apa yang Bang Nuim lihat fenomena hijab ini di jagat, yang di Perancis masih dipermasalahkan pula ini. Di Indonesia pun ya stewardess itu yang di pesawat masih ada perbincangan masalah ini. Gimana Bang Nuim? Ya, kalau kita lihat ini kan, kalau sekarang kita misalnya masuk ke Senat di Australia, itu akan melihat anggota-anggota Senat yang dipilih. Nah, pemilihannya harus kita akui jujur. Ya. Yang dipilih langsung oleh rakyat itu pakai jilbab. Ya ada yang tidak suka, tapi kamu boleh tidak suka, itu hak kamu. Tapi hak saya pakai jilbab. Nah, yang terakhir ini yang banyak disoroti ini seorang perempuan bernama Paiman dari Afghanistan itu. Dan Paimannya bukan kita pikir Paiman ada yang dari Jawa, bukan, ini Paiman lagi. Dia masuk, ya dia senang saja. Di sini kita lihat polisi jilbab, tentara jilbab, nggak ada masalah karena kesadaran itu ada. Jadi orang itu mengenakan jilbab. Itu kesadaran itu yang luar biasa. Dokter, kemudian perawat dan lain sebagainya. Tidak ada masalah. Kalau di Australia sama sekali tidak ada masalah. Jadi ini juga di Indonesia banyak yang tidak bermasalah. Ada yang mengatakan mereka itu hanya mau ikut-ikutan karena itu fashion, karena itu sedang. Ya itu terserah, urusan dalam hati manusia. Inna akramakum indallahi atqakum, bagus. Kemudian dikatakan bahwa ya ada amal itu adalah sesuai dengan niatnya. Ya terserah, kita tidak bisa menilai. Alhamdulillah dalam kasus ini, nah ini baru pertama kali kita dengar bahwa wakil presiden turut bicara. Dan wakil presiden mengatakan bahwa ini kenapa mesti diributkan, biar saja orang pakai jilbab kan nggak ada masalah. Karena begini, kalau kita jujur secara keseluruhan. Di dalam perjanjian lama yang diakui oleh umat Kristen sebagai bagian dari Bible. Jadi kalau Bible itu tentu kalam Allah, di situ dikatakan seorang perempuan yang masuk ke gereja tanpa menutup kepalanya lebih bagus dia cukur rambutnya semua, gundul semua. Saking pentingnya menutup kepala itu. Jadi itu tudung itu. Dan di zaman lalu tidak sebuah orang boleh pakai jilbab, hanya orang-orang dari kelas sebelum Islam ya, dari orang-orang dari kelas tertentu. Orang-orang dari kelas tertentu yang boleh. Orang-orang kroco, kere nggak boleh pakai jilbab. Jadi ada keanggunan di situ. Nah ini kemudian belakangan ditertawakan dan lain sebagainya. Mengatakan pakai jilbab tapi kok bikin itu. Ya kadang-kadang saya bilang jangan diukur suatu agama itu dari perbuatan penganutnya. Karena kalau demikian kamu celaka nanti. Kenapa ya? Kamu mesti konsisten. Berapa banyak anak-anak non-Muslim yang dilecehkan secara seksual. Bahkan oleh semacam ulama-ulama dari agama itu. Tapi kan kita tidak mengatakan agama itu yang salah. Yang salahnya isi ulama yang melakukan itu di Amerika. Ada di sebuah negara bagian 300 orang pendeta itu ditengarai melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Jadi bukan salah agamanya, tapi salah orangnya. Nah itulah dia kan di kita itu kadang-kadang maksudnya jiplak aja lah, copycatting gitu, latah aja kalau di sana ada larangan jilbab. Kita juga pelarangan jilbab. Nah, agar diketahui di dalam perjanjian lama itu ada dua hal yang bisa kita sebut. Pertama, tentang pemakaian jilbab atau kerudung yang sebanding dengan jilbab. Dan bukan saja dikatakan jangan makan babi, tapi jangan dekati babi. Itu dia. Jangan dekati, jangan
tidak disebutkan pig, tapi swine, ya, istilahnya bahasa Inggrisnya. Jadi itulah kalau orang objektif, kita tidak boleh mengata-ngatai agama orang lain. Ya. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, tidak boleh. Namun kita hanya memberikan keterangan. Jadi jangan cepat-cepat menjatuhkan vonis terhadap umat Islam terutamanya. Atau kadrun, yang suka disebut kadrun, ya nggak apa-apa. Iya, luar biasa. Ini besok ini 1 abad NU nih di mana tuh, di Sidoarjo. Ya, Jawa Timur lah sana. Bang Nuim melihat organisasi ini, apa yang bisa Bang Nuim lihat dari sebuah organisasi yang sangat besar dan mengalami pasang surut dari perjalanannya. Gimana Bang Nuim melihat Nahdlatul Ulama? Banyak yang mengatakan kadang-kadang katanya NU kurang militan karena sering ditengarai sangat dekat dengan pemerintah, dekat penguasa. Jadi ada yang menghendaki NU Muhammadiyah sebagai 2 organisasi Muslim terbesar di Indonesia itu sebaiknya ikut menjadi semacam checks and balances, jadi pengawas. Karena DPR kata mereka sudah payah diharapkan dan sebagainya. Kalau NU berbicara itu mesti ada bobotnya karena mereka berbicara sebagai Muslim dan lain sebagainya. Dan kita juga mengetahui bahwa NU ini juga pernah lenjan, pernah babak belur juga. Jadi diperlakukan oleh PKI. Misalnya ada laporan yang mengatakan pernah di Jawa, di dekat Kediri sana, itu pesantren Al-Jauhari atau apa diserbu oleh orang-orang PKI pada bulan Januari tahun 65. Jadi kalau kita sekarang ribut, Bung Ihsan, ribut kita bahwa di Swedia terjadi pembakaran Al-Quran, ribut bahwa di Belanda terjadi pembakaran Al-Quran. Kita tidak belajar dari sejarah. Padahal kita selalu diingatkan jas merah, jangan meninggalkan, jangan melupakan sejarah. Itu di PKI di zaman itu tahun 65 itu sebelum terjadi G30S, mereka tidak segan-segan melakukan penggebrakan, terhadap pesantren, ke masjid, maka diambil Al-Quran, masukkan dalam kantong, diinjak-injak. Nah, mana yang lebih nista? Menginjak-injak Al-Quran sebagai kalamullah atau membakar Al-Quran? Kita ribut bakar Al-Quran, tapi kita melupakan, dan bahkan ada usaha-usaha untuk merehabilitasi orang-orang PKI ini, orang-orang komunis ini yang sudah nyata-nyata dalam tahun 1948 melakukan pemberontakan di Madiun dan kemudian ditumpas. Dan situ ikut berperan juga orang-orangnya. Presiden jenderal termuda di Indonesia itu adalah Abdul Haris Nasution, umur 28 tahun mereka sudah jadi. Nah, ini kita sekarang seakan-akan ada gejala, paling tidak begitulah pandangan orang, untuk merehabilitasi orang yang pernah menginjak-injak Al-Quran. Cobalah bayangkan itu. Kalau bakar aja, udahlah, itu bakar. Ada istilah kan kalau di Medan itu, kau ini macam Quran buruk. Artinya dibaca nggak bisa, dibuang nggak boleh, lalu dibakar saja supaya. Nah itu, jadi ini diinjak-injak, dibawa itu Quran dimasukkan ke dalam karung, dibawa keluar masjid, diinjak-injak. Nah kita lupa, seakan-akan kita lupa. Jadi ini ceritanya ketika ini di zaman Bung Karno ya, bahwa PKI itu dimanjakan sehingga dalam pemilihan tahun 1955 itu pemilihan yang paling demokratis itu, dan diakui tidak ada kecurangan-kecurangan, tapi sangat merisaukan, menggemparkan dunia barat pada waktu itu. Kenapa? Karena PKI tiba-tiba yang baru saja dimanjakan dan dimaafkan oleh pemerintah pada waktu itu untuk bisa kembali berkiprah dalam bidang politik, nomor 4. Jadi terutama di Jawa Tengah. Maka Barat mengatakan, wah ini kalau dibiarkan Indonesia demokrasi terus, ini nampaknya bisa jadi negara komunis, karena nggak tahu kenapa bahwa mereka itu bisa menang begitu meyakinkan. Nomor 4 ya. Tapi kalau diingat bahwa itu hanya baru 7 tahun sejak mereka melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1955, mereka udah bisa nomor 4. Nah itu jadi itulah, kita jangan lupa lah. Kita jangan lupa bahwa Al-Quran itu yang kita akui kalam Allah memang tidak ada tolok bandingnya, luar biasa dan sebagainya. Pernah diinjak-injak oleh orang-orang PKI, Partai Komunis Indonesia, yang seakan-akan sekarang ini
mau direhabilitasi seakan-akan ya, kita belum pasti. Kita lihat seakan-akan mau direhabilitasi. Ingatlah, jangan lakukan hal yang seperti itu. Wih, luar biasa. Bang Nuim, kita jalan-jalan jauh Bang Nuim. Ini ke negeri yang penduduknya juga 200 jutaan lebih ya, 220 sekian ya. Pakistan Bang Nuim. Kan kita dengar itu Pervez Musharraf baru saja wafat itu di Abu Dhabi apa di mana gitu ya, di pengasingannya. Ini negeri apa yang Bang Nuim lihat? Apa yang kita bisa ambil hikmah dari Hang Heng Hongnya negeri? Terkadang dia ke Amerika, terkadang dia ke Cina. Tapi apa yang Bang Nuim lihat dari Pakistan ini Bang Nuim? Sebelumnya memang dia lebih dekat ya, Pervez Musharraf jenderal meninggal ya. Yeah. Memang mereka lebih dekat dengan Amerika. India pada waktu itu lebih dekat kepada Rusia dan sebagainya. Nah, masalahnya di sini adalah tentang perpecahan yang terjadi. Jadi ada Taliban juga di sana. Ada macam-macam gerakan yang aneh-aneh terjadi di sana. Bayangkan peledakan dalam sebuah masjid, 100 orang lebih yang tewas, itu polisi dan lain sebagainya. Ini yang barangkali sebab ada yang mengatakan, saya tidak begitu mengetahui, bahwa ketika Pakistan itu dibentuk oleh Inggris sebenarnya, untuk India itu dipisah. Dulu sebelumnya tidak ada Pakistan kan. Kemudian ada yang mengatakan, ini betul atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Muhammad Ali Jinnah, orang yang bertanggung jawab dalam mendirikan Pakistan itu, bahkan tidak pernah katanya mengetahui bagaimana bentuk masjid dari dalam itu, kata orang-orang tertentu. Dan ketika Pakistan terbentuk, itu di India mereka harus bayar dengan mahal. Terjadinya asasinasi, pembunuhan terhadap Mahatma Gandhi. Karena Mahatma Gandhi menyetujui pembentukan Pakistan. Ya, Mahatma Gandhi ini luar biasa orangnya. Yang membunuh itu orang Hindu sayap kanan dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu, di Pakistan itu kita lihat ya, hebatlah. Dia mampu bikin nuklir. Dia pernah mengangkat seorang mantan pahlawan olahraganya, Imran Khan, jadi Perdana Menteri dan lain sebagainya. Tetapi di bawah itu ada tidak bisa didamaikan. Terutama antara umat Syiahnya di situ. Umat Syiahnya merasa mereka sangat tertekan. Karena betul-betul ya diperlakukan secara tidak wajar dan lain sebagainya, itu kata mereka. Kemudian timbullah Taliban. Nah, ada yang mengatakan Taliban itu asal Taliban dari katanya bahasa Arab yang diambil ke bahasa Urdu. Karena ada bahasa Urdu di Pakistan, bahasa Hindi di India yang hampir sama, macam bahasa Indonesia juga, dunia misalnya, semua itu muhabbat, ya cinta dan sebagainya, diambil dari bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, ini perpecahan di Afghanistan ini yang membuka mata kita lihat. Mereka baru saja dihantam banjir yang begitu dahsyat. Begitu dahsyat banjir yang menimpa Pakistan. Dan sekarang terjadi peledakan bom. Bagaimana juga kalau kita pikir-pikir, bagaimana Usama bin Laden bisa diculik oleh Amerika, padahal dia berada di Abbottabad. Abbottabad itu di situ ada akademi militer dan lain sebagainya. Jadi Pakistan ini masih negara yang perlu pembenahan, walaupun mereka punya nuklir untuk menyaingi India yang punya nuklir. Nah, inilah ketidakbersatuan ini. Kalau kita lihat keadaannya mereka tidak bersatu, dan ya ini menjadi masalah ini. Walaupun mereka mengaku sebagai negara Muslim, tapi karena mereka tidak ada persatuan di situ. Kita lihat bagaimana melakukan pembunuhan terhadap Perdana Menterinya, yang seorang perempuan yang ayahnya juga pernah dihukum gantung oleh Ziaul Haq atau siapa lah presidennya yang juga jenderal. Jadi ini negara betul-betul perlu pembenahan. Setelah kehilangan Pakistan Timur yang sekarang menjadi Bangladesh, mereka masih juga belum bisa bersatu. Ya, ini yang sangat disayangkan dengan Pakistan ini. Juga masalah Kashmir, Bang Nuim. Apakah ini selalu Inggris bikin bom waktu di antara negara yang pecah ini? Ya, itu dia. Gitu ya, jelas, karena Kashmir itu mayoritas penduduknya itu adalah Muslim. Tapi itu diserahkan ke India. Jadi kalau dikatakan tadi lebih banyak penduduk Muslim di India daripada penduduk Pakistan yang Muslim. Itu satu hal ya. Jadi itu sesuatu yang juga menarik untuk dipikirkan. Jadi inilah masalahnya. Tidaknya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi cerita, karena tadi Bung Ihsan menyebutkan sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Ramadan itu sama dengan closingnya juga Bang. Tarawih dan lain sebagainya. Ya, tarawih dengan tarawih.
kan ada ulama yang ketika dilaporkan kepada beliau bahwa Pak segera mohon datang ke masjid. Kenapa? Wah, di sana ini ribut sekarang Pak, ini bisa baku hantam nih Pak, segera datang. Kenapa? Ini persoalan perbedaan berapa rakaat harus tarawih, 23 atau 11 atau berapa Pak? Nah, ulama bilang suruh pulang aja lah, nggak usah tarawih. Lah kenapa Pak? Itu enggak lah. Tarawih itu sunnah, menjaga persatuan itu fardu. Nah, itu yang penting. Jadi demi fardu lupakan sunnah, begitu kira-kira. Ya itu dia, luar biasa. Ya 44 hari kalau tidak salah Bang Nuim ini menjelang Ramadan. Apa yang Bang Nuim pesan? 23 Maret lah. 23 Maret ya, betul. Apa yang Bang Nuim pesan buat seluruh pendengar kita nih di berbagai tempat ini? Silakan Bang Nuim. Ya jelas, ini puasa ini sekarang kan digambarkan sebagai sesuatu yang patut ditekuni, bahkan oleh non-muslim. Kenapa? Karena setelah mereka melakukan penelitian, penyelidikan, dan lain sebagainya, maka dimunculkanlah apa yang disebutkan dalam bahasa Inggris intermittent fasting. Jadi tidak puasa 7 hari seminggu, tapi puasanya bukan macam puasa kita. Ini dimulai oleh seorang dokter dari Inggris juga bernama Michael Mosley kalau saya tidak salah. Karena dia punya masalah, ya. Dia istrinya dokter, dia juga dokter, tapi dia tuh punya masalah darah tinggi, kolesterol, ini itu. Lalu dia melakukan penelitian ke Amerika dan di sana dia menemukan suatu tata cara katanya, di mana orang melakukan puasa 2 hari dalam seminggu, 5 hari makan biasa, 2 hari puasanya itu minum teh tidak pakai gula, minum kopi tidak pakai gula, makan roti tidak pakai mentega atau margarinnya dan lain sebagainya. Jadi ini bisa menurunkan berat badan dan menurunkan darah tinggi, menurunkan kolesterol dan lain sebagainya. Jadi dia tidak mengatakan luar biasa hikmah dari puasa itu, tapi dia mengatakan bahasanya tetap fasting ya, dalam bahasa Inggris betul. Fasting. Ya, puasa secara berkala. Jadi ada yang kemudian mengatakan, oh itu sebabnya ada puasa Senin, Kemis. Nah, 2 kali dalam seminggu. Dia mengatakan fasting itu 5 hari makan, 2 hari puasa. Tapi puasanya boleh makan, boleh minum air, boleh apa semua. Tidak seperti kita. Nah, tapi mirip gitu. Nah, itulah hikmah. Jadi segala sesuatu yang disuruh kepada kita dalam Islam itu ada hikmahnya. Bukan hanya untuk bentuk ibadah ritual, bukan. Tapi ada hikmahnya. Ya, luar biasa. Terima kasih Bang Nuim menemani kita 30 menit pagi hari ini, luar biasa dan selalu ditunggu oleh pendengar di seluruh jagat raya dan di perjalanan, di rumah, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bang Nuim, sampai Senin mendatang insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.